Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila rakawan karama syadul qadir lillah bisyafa'a Nabi Muhammad bidillah waridallah bil barakah wal karamah أرشد رسول الله بشفاعة نبي محمد بإذن الله ورد الله di zaman sudah akhir jaga iman, jangan tergelincir lewat manakib. Syekh Abdul Qadir banyak ibadah, banyak berzikir. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallam taslim. Wa'atu ilahi anta maksudi. Waridha kama tubi adini mahabbataka wa ma'rifataka wa adini ma'akana. Bersyukur sepenuhnya langit dan bumi, mohon izin sabar, izin para kesepuan beraki, para ahli ulama, para ulama, saudara-saudara semuanya. Pertama dan utama kita senantiasa mohon kepada Allah semoga kita senantiasa ditingkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan berkah manakib ini kita mohon kepada Allah berkahnya untuk kita, kemudian anak cucu kita semuanya, keluarga besar kita semuanya, semoga pengamal, pengamal mustariqo, qadir al-sabadi wa sallallahu dan kita seluruhnya ditetapkan oleh Allah hidupnya manfaat dunia dan akhirat untuk diri sendiri, orang tua, keluarga, dan untuk umat. Kanjeng Nabi Muhammad SAW, amin ya Allah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur sepenuh langit dan bumi dipisahkan pada pagi hari ini untuk kumpul dengan orang-orang yang sangat dimuliakan oleh Allah. Kurang kita senantiasa mengingatkan kepada kita ketika kita sholat, kita membaca ihdinas shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi kita senantiasa mohon kepada Allah untuk diberikan yaitu jalan kehidupan yang lempang, yang lurus, yang sesuai dengan ridha Allah, sebagaimana telah diberikan oleh Allah kepada orang yang telah mendapatkan nikmat. Dan nikmat terbesar, kurang kita selalu menjelaskan bahwa nikmat terbesar itu nikmat zikir. Karena beliau kemarin juga menyampaikan di Istiqlal bahwasanya kita ja'ana minal jihadil asghar, kita baru pulang dari peperangan kecil. Yaitu perang melawan penjajah. Jihadil akbar, kemudian kita menuju perang yang paling akbar, paling besar, gitu ya. Nah, perang melawan orang-orang kafir itu pada masa penjajahan, dia menjelaskan bahwa merdeka kita ini mayoritas agama Islam. Kenapa setiap tanggal 17 diperingati, yaitu pada 17 Agustus di tahun miladiah, tahun Masehi. Tapi kita sebagai umat bangsa Indonesia ini yang mayoritas agama Islam, setiap tanggal 9 Ramadan kenapa tidak diperingati? Karena itulah guru agama kita yang satu pada masanya ini mengingatkan kepada kita nanti pada tanggal 9 Ramadan, ya, tanggal 9 Ramadan beberapa besok ini, ya, di bulan ini akan melaksanakan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini yang hakikatnya adalah memperingati para pejuang syuhada kita. Alhamdulillah saudara-saudaraku semuanya, bahwa guru agung kita senantiasa mengingatkan bahwasanya kita perang pulang dari perang kecil. Jadi perang melawan orang kafir itu perang terkecil, gitu ya. Padahal kita 350 tahun kurang lebih ya dijajah oleh para penjajah.
Tapi itu termasuk perang terkecil. Mengapa? Karena lawannya ini ya, orang kafir, jumlahnya juga sudah diketahui kurang lebih sekian, sekian, sekian. Kalau kita meninggal, menjadilah kita syahid. Ya. Matinya mati syahid. Berjuang melawan orang kafir. Nah, kalau kami hidup, bisa tetap berjuang. Tapi kalau kita berjuang, jihadul akbar itu adalah satu, melawan hawa nafsu, dua, melawan setan dan iblis. Di mana Allah telah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-Mujadilah, istahwadha alaihi syaitan fa'asam dikrullah. Baik, syaitan ala aina syaitan amul khas. Setan telah menggoda kita, maka lupalah zikir kita kepada Allah. Makanya sebagian saudara-saudara kita menganggap zikir itu satu yang remeh, bahkan ahli ilmu ya, sudah sering saya menyampaikan zikir-zikir saja jadi pemalas. Masya Allah, alhamdulillah min dzalik. Maka guru agung kita, para sahabat, dari gurunya para sahabat, mengingatkan kepada kita bahwa torikoh kita ini torikoh zikir. Torikoh kita ini torikoh zikir. Karena dengan zikir ini setan akan merana. Mengapa orang melakukan maksiat itu? Karena lupa kepada Allah, lupa zikir. Ya. Makanya Kanjeng Sultan Tuan saya mengingatkan kepada kita, adru syayati lakum bil ikhlasi fi qauli la ilaha illallah. Jadi kita diingatkan oleh guru agung kita Tuan Syekh kita bahwasanya buat setan itu merana dengan zikir kepada Allah. Nah, makanya Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW mengingatkan kepada kita di mana setan dan iblis telah bersumpah di hadapan Allah ketika diusir dari surga. Kemudian Allah setelah mengusir ini, setan dan iblis ini menyampaikan sudah bersumpah serapah akan mencelakakan anak cucu Adam. Karena disebabkan Kanjeng Nabi Adam alaihissalam, iblis terusir dari surga. Di dalam surat Al-A'raf, "Maladiyanahu min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktharahum syakirin." Akan aku datangi setan dari depan dan dari belakang dan dari kanan dan dari kiri, maka tidak banyak yang bersyukur kepada Allah. Dari berbagai penjuru kita ini diserang. Nah, makanya dengan belas kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak usah melawan setan, karena kita tidak bisa melihat setan, tapi setan melihat kita. Caranya dengan memberikan benteng, benteng yang sudah ditaklidkan tentunya oleh Wahiduz Zaman, orang yang satu pada masanya. Kita masa bahas pada Sirah telah menanamkan ke dalam di waraka kita kalimat la ilaha illallah, itulah talqin. Maka di dalam kitab Fadailus Syuhur, dalam bulan Syafar ini ya, kita telah diingatkan untuk latihan jiwa dengan senantiasa membersihkan hati kita, sebagaimana guru agung kita Bangsa Baos dari gurunya Bangsa Baos ingatkan kepada kita, qad aflaha zakaha wa qad khaba man dassaha. Pasti bahagia, pasti beruntung orang yang membersihkan hati dari dosa besar, dosa kecil, syirik besar, syirik kecil, dan dosa karena lupa kepada Allah. Nah, terus aja dengan apa membersihkannya? Tidak ada alat pembersih yang lebih melebihi pembersih la ilaha illallah. Maka guru agung kita selalu mengingatkan kepada kita bahwasanya tidak ada di dunia ini yang bisa membentengi kita. Tidak ada yang lebih dahsyat dibanding dengan la ilaha illallah. Dan tidak ada kenikmatan yang terbesar melebihi la ilaha illallah, melebihi zikir la ilaha illallah. Jadi zikir la ilaha illallah itu adalah nikmat terbesar. Kalau kita sudah membuat benteng dengan sungguh-sungguh, contohnya malam kita berpesta ria bersama
guru agung kita dan para ahli silsilah. Setelah jam 12 kita bangun, kemudian mandi, taubat, kemudian sholat syukur wudhu, sholat tahiyatul masjid, kemudian kita sholat taubat, kemudian sholat hajat dengan 12 langkah kita ziarah ke tuan syekh kita, sahabat, kemudian sholat tasbih dan di sholat witir, kemudian zikir. Nah, ketika kita zikir ini dengan sungguh-sungguh, zikir kita sebelumnya sudah disuarkan dulu oleh guru agung kita kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan hadrah itu. Kemudian kita zikir di sana semakin lama, semakin nikmat, semakin nikmat tentunya zikir yang tidak selesai kantuk. Karena itu kami siapkan kopi itu supaya zikirnya tidak disertai kantuk. Ketika zikir itu dengan sungguh-sungguh, disertai di mulutnya la ilaha illallah, la ilaha illallah, kemudian di dalam hatinya wukuful qalbi, karena kita kemarin juga mengingatkan wasta'inu bis-sabri was-shalah. Adalah kita mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Innallaha kabiratun illa al-qasim. Berat tetapi kecuali yang khusyuk. Guru agung kita kemarin menjelaskan senantiasa kita menghadap salat, menghadap ke Ka'bah, menghadap ke kiblat kita adalah Ka'bah. Maka sebelum sholat dimulai kita sudah menghadirkan Ka'bah rohaniyah di depan kita, karena kita sholatnya menghadap Ka'bah. Sholli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal Ka'bah. Ka'bah sudah di depan mata kita sebelum kita niat itu. Setelah takbir, kemudian khusyuk yang ada di dalam hati dengan senantiasa zikir khafi. Dengan khusyuk itu maka kemudian kita sholatnya menjadi enteng, menjadi ringan, dan setelah itu pun kita zikirnya juga disertai dengan wukuful qalbi, ya, dengan zikir khafi itu ya, mulutnya la ilallah tetapi hatinya senantiasa berzikir khafi, maka zikirnya jadi semakin ringan, semakin lama, semakin lewat, semakin ringan. Mengapa? Karena iblis setannya sudah tidak kesulitan untuk menggoda, karena di dalam hati kita sudah dibentengi oleh Allah SWT. Dan dengan lisan kita dibentengi dengan la ilaha illallah, hatinya dibentengi ini. Makanya 3 surga ma'wa, surga naim, surga firdaus senantiasa menyertai kita. Tambah lama, tambah nikmat zikirnya. Guru agung kita menjelaskan tidak ada kenikmatan yang melebihi nikmatnya zikir la ilaha illallah. Sekarang pertanyaannya, apakah kita sudah mendapatkan kenikmatan itu? Kalau sudah mendapatkan kenikmatan itu, pasti mau zikir, mau berhenti sayang, nikmat. Bagaimana tidak nikmat? Allah sendiri berfirman di dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani, aku selalu bersama orang yang zikir kepadaku. Kenikmatan mana yang melebihi kedahsyatan kita selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bersyukur sepenuh langit dan bumi kepada Allah, bersyukur, berterima kasih kepada guru agung kita yang telah membimbing kita bagaimana kita berzikir. Terima kasih kepada para pejuang-pejuang manakipan yang setiap hari manakipan online 3 kali, Dahaya, Gaji Profesor Yang dan yang lain-lainnya, sehingga menambah kita zikir, banyak zikirnya. Semakin banyak zikir jaharnya, maka zikir kofinya atau full kolbinya semakin muncul di sana. Makin nikmat, semakin nikmat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dihadirkan hati kita bersama Allah. Allah sendiri yang berjanji, bagaimana tidak nikmat, saudara. Karena itu di Inabah ini, di panti rehabilitasi wanita 51 ini, Inabah, guru agung itu menjelaskan mengapa sih orang bisa depresi. Orang bisa depresi itu karena lupa kepada Allah. Karena lupanya kepada Allah, akhirnya kurang yakin bahwa Allah adalah zat penolong. Oleh karena itu begitu di Inabah dikembalikan, wattabi sabila man anaba ilayya, ikutilah jalannya orang yang telah kembali kepadaku. Orangnya masih hidup, akan tetapi selalu hatinya bersama Allah. Itulah guru agung kita, para sahabat. Maka di sini
rapinya adalah dengan rapikan dzikir khotaman ma'iman la ilaha illallah, la ilaha illallah. Akhirnya karena banyak menyebut asma Allah, kembalilah kita ingatannya kepada Allah lebih banyak. Tadinya ingatannya kepada Allah berkurang ya, berkurang. Ketika ingatannya benar-benar lupanya kepada Allah ini permanen, itulah depresi. Mulai dari depresi ringan, sedang, berat. Nah, kemudian di sini metodenya bukan dikasih obat, karena obat itu racun, hakikatnya adalah obat-obat keras penenang itu semuanya itu obat racun. Kata teori dari psikolog, seorang yang minum obat penenang sekali seumur obat penenang. Tapi di sini semuanya guru agung kita mengharamkan itu obat penenang, nggak boleh. Begitu masuk di inabah di sini di stop itu semuanya, diganti dengan dzikir lah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, begitu diganti dengan kenikmatan dzikir. Kemudian diganti dengan kenikmatan yang lain, karena di sini kita boleh deklarasi, dikasih sarapan, karena nanti setelah malam iman, Isra kemudian sarapan mereka makannya gazi gitu ya, kemudian tidak diungkit-ungkit masa lalu mereka, segalanya senantiasa kembali dibahagiakan, disenangkan. Itulah metodenya Abah, metode inabah yang diterapkan oleh Abah. Tidak boleh santri-santri di sini disakiti, karena mereka sudah bukan pasien, mereka semua adalah santri. Oleh para sahabat disebut santri istimewa. Sudah berhenti, stop untuk melakukan satu maksiat, stop untuk diberikan obat penenang. Nah, gitu. Makanya guru kita surat Yunus 57 di sana Syifa itu diberikan penjelasan tafsir tepat menyampaikan bahwa sifat di sini Yunus 57 ini adalah penyembuh. Maka siapa saja yang masuk ke inabah apa adalah akan disembuhkan, bukan diobati. Obat belum tentu sembuh, tapi kalau penyembuh ya otomatis obat. Subhanallah, alhamdulillah. Makanya di sini yang kita semuanya santri-santri istimewa di sini dilihat ya, mereka tenang-tenang, ya, tidak teriak-teriak. Paling satu dua masih apa itu diisolasi di sana. Nah, hakikatnya isolasi itu karena masih suka lari gitu ya. Kemudian lari nggak isolasi. Dan isolasi di sana juga apa itu tidak diikat di segala macam. Nah, begitu ya, saudara-saudara semakin zikir ini akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat, luar biasa. Orangnya pada tidak zikir, tapi ada yang zikir di situ, maka zikir itu manfaat kepada orang walaupun tidak berzikir. Makin banyak kita zikir, manfaat untuk diri kita, manfaat untuk orang tua kita, manfaat untuk keluarga kita, anak turun kita, tetangga kanan kiri, semuanya mendapatkan manfaat dari zikir. Dasar zikir yang sudah ditalkinkan ini bukan sembarang. Maka tidak lagi tempat untuk tidak bersyukur, kita setiap saat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita sudah dipertemukan dengan wahidul zaman, sudah dipertemukan dengan walian mursyida sebagaimana surah Al-Araf ayat 17, Al-Kahfi ayat 17 ya. Mayyadillahu fawal mutadi wa mayyadillahu falan tajdalahu waliyan mursyida, yang disampaikan juga kita Nah, di dalam latihan jiwa ini kita diingatkan guru agung kita di dalam kitab Fadhailus Syukur gitu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang yang mengatakan Tuhan saya adalah Mustaqim dan istiqomah, selalu istiqomah setiap saat. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Mustaqim. Tanazzalu alaihimul malaikat. Turun itu malaikat banyak ya, bukan hanya satu. Jangan di sini banyak. Kemudian membisikkan dalam jiwa kita, Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sakit. Bisa wabasiru, bahkan bergembiralah jannatil lati kuntum tu'adun, dengan surga yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillah.
kematian jiwa di luar dan di tengah. Jadi bahagia karena senantiasa bersama zat yang kita dia yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap saat kita kembali berlari menuju al-fafiru ilallah, tidak jalan, tidak santai-santai. Kita senantiasa diingatkan bahwa kita hari ini hari akhir. Maka buat kehidupan yang terbaik. Setiap hari kita persiapkan kematian, berpisahnya raga dengan nyawa, kita persiapkan proses itu perjumpaan liqa kita dengan Allah yang lebih langgeng bersama kita hidup ini dan akan mengalami hidup yang nanti. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan Pak Yayarun. Pak Kiai sekalian. Allahumma salli ala nabiyil